Yo guys, apa sebenarnya yang terjadi kepada Cardano ADA? Teman-teman, dia ini sudah in loss 93% teman-teman. Dan di tengah penurunan minat orang-orang terhadap kripto, terhadap Cardano secara spesifik, malah si Cardano Founders ini bikin komentar yang menuai reaksi negatif dari XRP Army, teman-teman. Terutama dari CTO Ripple di sini, teman-teman. Dan juga kita akan bahas mengenai apakah masih ada masa depan untuk si Cardano ADA ini di sini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, secara spesifik, secara khusus kali ini kita berbicara mengenai Cardano ADA dan ada bumbu-bumbu menariknya karena CTO Ripple ini tidak terima dengan pernyataan si Charles Hoskinson. Teman-teman, kita langsung ke beritanya. Di sini Ripple CTO slam Charles Hoskinson. Saya bilang di-smash saja lah ya. Kayaknya itu lebih pas. Di-smash ini pernyataan dari Charles Hoskinson di sini karena dia seolah-olah membela Will Hinman yang pernah berpidato di tahun 2018 dan memang ucapannya itu seolah-olah memberi bypass kepada Ethereum dan sisanya yang lain ini dilanjutkan dengan begitu menjengkelkan oleh si Gary Gensler, teman-teman. Sisanya yang lain dianggap sekuritas. Dan XRP yang begitu terluka dengan tindakan dari SEC yang menyatakan dia ini sebagai token sekuritas segala macam, itu mendengar kalimat ini bikin jengkel langsung dia si CTO Ripple itu, teman-teman. Dan apa yang diucapkan oleh Charles Hoskinson adalah dalam kasus ETH Gate skandal ini itu dianggap bukan hal yang korup atau bukan kasus korupsi yang terjadi di sana, melainkan Will Hinman menyatakan favoritnya atau favoritism lah di sini, teman-teman, mengenai si Ethereum di sini. Dan secara umum ya kita mesti ingat juga bahwa Charles Hoskinson bersama foundersnya Polkadot juga itu merupakan anggota tim yang pertama kali mereka ini meluncur Ethereum bersama Vitalik Buterin pada saat itu, teman-teman. Jadi si Charles Hoskinson keluar dari Ethereum, kemudian dia membangun Cardano, kemudian Gavin Wood membangun Polkadot pada saat itu, teman-teman. Dan ucapan dari Charles Hoskinson langsung mendapat respon di sini. Dia katakan bahwa saya berargumen di sini bahwa aktor dari pemerintah yang memfavoritkan salah satu project di sini dengan kepentingan pribadinya dia bersama teman-temannya dia itu adalah bagian dari corruption, korupsi, teman-teman. Apabila kalian sepakat dengan CTO dari Ripple mengenai pandangannya dia atas ucapan dari Charles Hoskinson di sini, coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman, atau kalian like dulu video ini apabila kalian sepakat dengan CTO Ripple. Kayaknya ini salah ngomong nih si Charles Hoskinson di sini, teman-teman. Sementara untuk harganya dia sendiri di sini, teman-teman, ada prediksi yang meskipun terluntang-lantung sekarang ini harganya si Cardano ADA ini, ada bold prediction di sini dari Ali Martinez yang memprediksi bahwa 2.500% rise in ADA price di masa depan, teman-teman. Dan Ali Martinez ini memposting tweetnya dia di Twitter, teman-teman, analisanya dia bahwa dari harganya dia yang sekarang ini 0,248 ini itu diantisipasi sebagai bottom yang akan membuat pantulan dari harga si Cardano ini ke depannya akan semakin tinggi, teman-teman. Akan kita perlihatkan nanti seperti apa chartnya. Akan tetapi saya ingin mengajak teman-teman mengenai data yang baru di sini mengenai si Cardano ini. Ternyata, teman-teman, dalam hal favorit, dalam hal pencarian di Google, ternyata Cardano kalah dengan Shiba Inu. Bahkan Cardano dan Solana ini kalah populer daripada Shiba Inu di tahun 2023 ini sebagai altcoin yang populer, teman-teman. Dalam hal ini, riset dilakukan oleh Marketplace Fairness yang merupakan platform yang mendedikasikan diri untuk investment dan financial growth di sini. Dan riset mereka ini berdasarkan Google Search Data. Dan untuk memperlihatkan seperti apa dari 23.000 jenis cryptocurrency aset yang ada ini, si Cardano ini berada di peringkat 5, 6-nya Solana,
disaliblah dia ini oleh Shiba Inu. Meskipun secara harga semua altcoins ini teman-teman benar-benar tidak bisa kita berbicara banyak kali ini. Dan salah satu alasan saya dari beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa liquidity ini sudah kering di pasar ini. Dan kita menunggu masuk dulu ini uang-uang ke dalam market ini. Dan salah satu penandanya adalah kalau stablecoin ini bertambah teman-teman. Sementara untuk sekarang ini stablecoins ini mengalami pengeringan teman-teman. Yang ada kenaikan ataupun yang stabil sekarang ini hanya USD atau USDT Tether tersebut teman-teman. Yang lain-lain turun teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ada berita menarik berkaitan juga dengan Cardano nanti teman-teman. Di sini ada Elon Musk di sini yang mencoba untuk men-trigger reaction dari para Doge Army ataupun SHIB Army teman-teman, XRP Army. Kemudian ada juga rangkuman mengenai BTC Bulls ini mendapatkan warning dari Peter Brand, dan ada Cardano di sini ADA yang akan mengalami surge kenaikan besar 2.500% atau 2.448%, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang pertama di sini mengenai si Elon Musk di sini teman-teman, dia ini men-trigger reaksi dari Doge Army, SHIB Army, XRP Army dengan postingannya dia di X teman-teman yang mengatakan bahwa berapa kali kita harus benar-benar down sekali atau dibenci sekali sebelum akhirnya menang. Dan memang faktanya seperti itu. Orang-orang di kripto ini benar-benar dibikin hampir menyerah dengan keadaan sekarang ini, atau bahkan mungkin sudah banyak yang menyerah dengan keadaan seperti ini, teman-teman. Sementara untuk typical winners menurut saya di sini adalah yang bertahan dengan kondisi seperti apapun. Dia adalah winners di sini, teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada Peter Brand yang memberikan pandangan bullishnya dia mengenai si Bitcoin ini, karena ternyata Bitcoin ini dengan aset-aset lainnya itu mempertahankan posisinya yang stabil. Sementara di sini dia membandingkan dengan gold, kemudian dengan Swiss franc yang daily chartnya di sini teman-teman, yang menyatakan bahwa bullish momentum untuk si Bitcoin ini akan segera datang teman-teman. Apabila kalian setuju dengan Peter Brand, coba kalian tulis pendapat kalian. Berapa akhir tahun 2023 ini potensi harga si Bitcoin ini teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini adalah berkaitan dengan Ali Martinez yang saya katakan tadi, bahwa dia kemungkinan besar akan naik sampai $6 per satu koin ke depan ini teman-teman, diprediksikan oleh Ali Martinez yang saya katakan di awal tadi. Jadi ini posisinya dia sekarang ini si Cardano untuk yang time frame 1 minggu di sini teman-teman. Jadi kita ketemu nih di double bottom sepertinya di sini teman-teman. Tidak, ini sudah ada 3 bottom di sini. Pertanyaannya adalah apakah ini akan bertahan support di sini teman-teman? Karena tidak hanya Cardano di sini yang terancam menembus support ini ke bawah atau dia breakdown di sini teman-teman, aset-aset lain juga punya potensi untuk menembus support yang seperti dialami oleh Cardano ini. Jadi kita tidak hanya sekedar wah ini yang akan menariknya, ini yang sisi optimisnya. Kita lihat dengan 2 sudut pandang di sini supaya kita objektif menilainya keadaan ini teman-teman. Jadi untuk si Bitcoinnya seandainya dengan pola yang sekarang ini teman-teman, meskipun ini sangat bullish ya teman-teman, kita kan belum keluar nih dari area ini. Saya memperkirakan apabila terjadi koreksi sekali lagi untuk si Bitcoinnya di sini teman-teman, dia turun lagi ngetes ke area support di sini, kemungkinan besar di 20.000 atau enggak di 23.000, maka posisi si ADA yang sudah disupport sekarang ini teman-teman, saya takutnya dia tembus ke bawah ini teman-teman. Dan itu skenario terburuk yang saya tidak inginkan itu terjadi. Namun apabila ini terjadi teman-teman, maka kita harus segera bersiap-siap dengan segala kemungkinan terburuk ini. Tapi buat Black Cuan di sini, saya tidak mengajak untuk membeli Cardano ADA teman-teman. Tapi untuk saya pribadi, saya akan melakukan pembelian lagi, mencicil lagi si Cardano ADA ini apabila dia berada di bawah 0,24 ini teman-teman. Dan tolong diingat teman-teman, this is not financial advice. Saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk membeli Cardano ADA. Apabila kalian pun tidak suka dengan konten Black Cuan ini, segera ditinggalkan aja konten ini teman-teman. Klik aja nanti di sana itu dislike ke video ini, tidak apa-apa teman-teman.
Kemudian mengenai prediksi dari Ali Martinez di sini ataupun Bitcoin ini teman-teman, keluar dari area ini menembus resisten di 30.000 dolarnya teman-teman, dan Cardano mantul dari level di sini teman-teman. Dia tidak akan terjadi dalam waktu sehari 2 hari, melainkan dalam beberapa waktu ke depan ini teman-teman, menyambut 2024 ada halving, ada pemilihan presiden segala macam di sana, yang tentunya pemerintah Amerika Serikat juga dalam hal ini secara khusus yang berkuasa sekarang ini ingin dipilih kembali. Jadi ekonomi akan dibikin sedemikian rupa, dibikin bagus-bagus lah seperti itu, dan mengebuslah harga dari saham-saham, kemudian seolah-olah kita sedang baik-baik saja gitu kan, supaya dia kepilih lagi nih. Dan dengan sentimen seperti itu, tahun 2024, halving, pemilihan presiden, ekonomi yang baik, saya berkeyakinan bahwa pandangan dari si Ali Martinez ini menuju ke 6 dolar itu adalah harapan kita yang berinvestasi di aset-aset kripto ini teman-teman. Khusus untuk Cardano, 6 dolar itu menurut saya angka yang cukup realistis teman-teman. Akan tetapi kalau dia bisa melewati ATH-nya yang 2021 saja, ke 4 dolar sajalah. Ke 4 dolar sajalah sebelum ke 6 dolar misalnya kan. Karena sebelumnya kan Cardano ini hanya berada di sekitar 3 dolar seperti itu teman-teman. Jadi kalau 4 dolar dari harga yang sekarang ini luar biasa menurut saya teman-teman. Dan bonusnya adalah kalau dia nanti ke 6 dolar. Seperti itu saya melihat visi ke depan dari harga si Cardano ini teman-teman. Dan untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.